Konsekuensi laki-laki hijab kabul, mindahin tanggung jawab dari pundak orang tua ke pundak dia. Dosa istri situ yang tanggung. Ya. Kapan? Ya ketika Anda nggak menasihati dia. Tapi kalau Anda menasihati dia nggak nurut, urusan dia semuanya. Ya kayak anak sudah balik, waktu belum balik dosanya kita yang nanggung, udah balik kita ingetin tentang dosa. Kalau enggak kita dosa, tapi kalau dia tetap berbuat dosa, dia tanggung dosanya. Dia tahu dosa dan kita pun tanggung dosa kalau nggak ada usaha untuk menghilangkan kemaksiatan dia. Kasih batas waktu, mau sampai kapan kayak begini? Dibilangin udah sengaja, malah galakan dia, malah berkoalisi dengan teman, malah makin banyak temennya di handphone, di sosial media. Sehingga kalau orang dulu suaminya ngomel 6 bulan masih kebayang mata suami melotot. Hari gini perempuan sekarang kalau suami ngomel melotot setengah jam lupa udah bercanda sama temen di WA, betul? Hari gini nggak ngefek pelototan suami buat istrinya. Suami ambil sikap, ya, berikan batas waktu perubahan. Kalau tidak ceraikan dia. Ceraiin dia, masih banyak perempuan. Ceraiin Pak, mau ngapain nanggung dosa orang? Mudah-mudahan dengan talak satu dia berubah. Ya. Mudah-mudahan dia berubah. Karena talak itu bukan kebencian, lambang cinta kita supaya dia nggak berbuat salah lagi. Karena dia tetap enjoy dengan kesalahannya, terusin jangan dihulu, jangan dirujuk. Ya Allah. Maka istri harus taat pada patuh suami. Tapi bagaimana kalau istri sudah taat dan patuh pada suami, tapi suaminya kasar, pemarah, pembohong, dan suka gibahin saudara dari pihak istri? Lagi ibu kawin sama dia, saya yang pusing bener. Udah tahu laki kasar, laki tukang bohong, suka gibah, mau aja dilamar sama dia. Kan Nabi aja haramin nikah sama laki-laki yang kasar dan pelit. Ini ibu malah sengaja, udah gini kita yang suruh pusing gimana saja. Anak-anak juga nggak suka sama bapaknya, terus mau ngapain? Mau dipegangin aja. Udah ibu-ibu hulu aja bu, ibu udah pada ngomongin suami nggak ada jawabannya. Asal ibu ke panitra, ibu mau hulu. Kenapa mau hulu sama suami? Kasar, pembohong, tukang gibah, masuk syaratnya udah. Anak juga pada nggak demen, oh di ACC langsung. Ya mudah-mudahan sih dia berubah insyaallah ya. Assalamualaikum, saudara saya mempunyai istri dan 2 orang anak perempuan. Si istri seorang mualaf. Karena anak yang kedua diterima PTN di Kalimantan, maka pindah ke sana ditemani ibunya. Di keluarga istrinya masih nonis. Dan si istri sudah goyah imannya. Setelah pindah bersama anaknya, mereka berdua sudah ikut ke gereja. Tak sholat, si anak lepas hijab. Sementara suaminya tidak tahu di sosmed. Anak dan ibunya sering live tanpa hijab, sudah memakai kalung salib. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi diperjelas. Takutnya kan cuma main sandiwara konten doang. Kalau benar ya kafir. Suaminya ingetin. Ya. Hubungan suami istri ini terikat nggak terikat, tanggung jawab kita untuk masalah iman anak kita. Kalau terjadi perpisahan, ya, maka perhatikanlah anak kita. Karena nggak ada bekas anak, bekas pasangan ada. Maka saya pernah bilang kan, al-walad bil khal, hati-hati anak tergantung ipar kita. Kalau kita nikah sama mualaf, dakwahkanlah ipar-ipar kita supaya agamanya bagus. Karena kalau tidak ini yang terjadi perceraian, anak dibawa sama ibunya bisa pindah agama. Dan itu banyak, bukan 1-2. Makanya kita orang laki jangan ego, jangan lihat perempuan kayak rambutan setangkle matang satu kita saja. Rambutan memang numbuh bareng, merahnya beda. Jangan suka kekecoh sama tampang perempuan. Kita butuh perempuan yang memaklumi kita, perempuan yang nurut sama kita, perempuan yang bilang iya bang, bukan yang ngedebat. Selama yang kita sampaikan adalah kebaikan. Perempuan yang bisa menjadi baju buat kita, nutupin aib kita, bukan bongkar aib kita. Hari ini perempuan bongkar aib, masalah langsung di blow up di sosial media, bongkar aib. Cerai sekalian sudah. Jangan dipertahankan, ini penyakit, jangan mengulang keburukan nanti. Jadi mesti tegas dalam masalah ini. Cari yang memang madrasah buat anak-anak kita, yang matanya itu ke kita bukan ke handphone.
Yang disibukin perapian batin, bukan perapian fisik. Karena hari ini tidak sedikit perempuan-perempuan sibuk merapikan fisik, bukan batin. Sibuk dengan lari ini, jalan ini, olahraga ini, boleh padahal. Cuma anak kebengkalai. Anak kebengkalai. Jajan makanannya nggak betul, matanya di handphone, pendidikannya kacau semua. Kenapa? Karena si ibu disibukkan urusan fisik. Saking takut ditinggal sama suami karena makin peot. Ya Rabb, subhanallah, ini terjadi bukan tidak ya. Kita laki-laki tegas dalam masalah ini. Mungkin kita bisa nanti menimbang tentang masalah apa yang kita mau putuskan untuk kemaslahatan, bagaimana kondisi batin anak dan lain sebagainya ya, untuk kedewasaan. Assalamualaikum Ustaz. Seorang non muslim masuk Islam karena mau menikah. Ketika ada masalah kembali lagi ke agamanya. Apakah perceraian tidak usah pakai talak Ustaz? Ya otomatis, walaupun nggak diucap talak, kalau dia pindah agama, cerai otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca buku dan disebutkan bahwa maksiat bisa menghalangi datangnya rezeki. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, karena Allah baik, cuma memberikan yang baik. Jadi setiap yang kita minta yang baik, nggak mungkin datang dengan keburukan. Ya, kita minta anak yang soleh, kalau kita nggak soleh agak susah. Kita minta sesuatu yang baik dengan cara yang haram nggak bisa. Maka kata Nabi, inna rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan. Hati-hati dengan maksiat yang dirutinkan. Assalamualaikum Ustaz, apakah bencana-bencana yang terjadi saat ini merupakan ujian buat bangsa atau teguran buat bangsa ini? Dua-duanya. Dalam musibah ada dua, ada ujian, ada azab. Mungkin ini ujian buat orang-orang soleh, imam-imam masjid di kota Aceh, di Tapanuli, di Minang sana ya, di Sumatera Barat. Ujian buat mereka. Ujian buat muazzin yang sudah nggak bisa azan di masjid, ujian. Tapi ya nggak nutup kemungkinan juga azab buat warga yang mau disogok buat membantu menghancurkan hutan. Azab buat pemerintah setempat yang melegalkan itu. Azab, Allah ya azab, demi Allah azab. Allah azab mereka. Antum berdalam sedikit dari masalah ini juga. Antum akan tahu siapa aja. Antum akan tahu siapa aja. Begitu kasarnya strategi ini. Cuma karena kita tadi dalam kondisi biasa talbis, taktu wadahak wa antum ta'lamun tadi, kita lihat cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah. Itu yang terjadi sekarang. Wallahu a'lam bishawab ya. Sudahlah, fafiru ilallah, balik ke Allah. Yuk kita rapiin agama kita, rapiin diri kita, keluarga kita. Dan jangan pernah khawatir, Allah nggak pernah pergi dari Indonesia. Ada Allah di Indonesia. Mereka punya cara, punya strategi untuk merusak agama ini. Allah lebih punya cara untuk menjaga agama ini. Wa makarullah, wallahu khairul makirin. Ketika mereka membuat tipu daya sama Allah, Allah lebih maha menipu mereka nanti. Nah, buat kita jangan terwarnai, jangan terprovokasi oleh keburukan yang ada. Tetap jadi rakyat yang baik, rakyat yang kompak, rakyat yang gak gampang terprovokasi. Sekali kita mengatakan bahwa kita ini satu bangsa, satu bahasa Indonesia, tolong sampai kapanpun seperti itu. Kita orang Indonesia dan jaga ukhuwah kita. Doakan semoga Allah berikan hidayah buat semua insyaallah. Buat Sumatera, wallahi badai pasti berlalu. Kalian sedih, kami sedih. Kalian sakit, kami sakit. Kami akan memaksimalkan bantuan buat kalian. Kalaupun bantuan tak sampai ke sana dengan alasan yang banyak, tapi tetap doa kami gak lelah buat kalian tiap malam nanti insyaallah. Ya, itu aja kalian bisa sampaikan. Ini pertanyaannya bagus-bagus. Ada jumlah hadiah buku di depan. Nanti yang nanya bisa datang ke panitia ambil hadiahnya. Ya, itu aja kalian bisa disampaikan. Semoga manfaat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tetap jaga ukhuwah.